Itu baru satu siklus. 5 siklus. Ya, kedua. Ya, good. Walaupun lumayan ada 11 apa 12 juta di DKI Jakarta ini. Baru dari Januari kemarin kita program ini kita laksanakan, ada sekitar 3.100 yang baru kita latih. Ya, baru 0, sekian persennya. Tapi ya kita terus berjalan, makanya saya bilang nanti Bu Risa kalau misalkan ada batch lain atau dari mungkin rekanannya gedung di sini, silakan informasikan ke kami siap. Nanti kita jadwalkan waktunya ya. Nah, kita atur. Di Antv aja agak susah sekali jadwalnya. Kata Pak Arman luar biasa sibuknya nih ya. Dari kemarin, Pak Arman gimana nih, kapan waktunya? Udah saya kasih jadwal, belum juga. Dari mulai September ya Pak, kita ketemu. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Kegiatan ini tujuannya adalah mempersiapkan sumber daya masyarakat di bidang kedaruratan dan bencana. Nah, inilah salah satu tupoksi tambahan kita. Dulu layan ambulans saja ya, sekarang ada ketambahan tentang krisis dan kebencanaan. Jadi krisisnya lebih ke krisis kesehatannya ya. Dan itu pun kita koordinasi terus dengan BPBD ya dan BNPB. Tujuannya adalah tadi kemudian membentuk disaster supporting team, yaitu first aid responder ya. Jadi bapak-bapak ini adalah first aid responder yang nanti ketika ada kejadian di tempat kerjanya, Bapak Ibu sudah siap melakukan tindakan. Ada serangan jantung, jangan sampai kita biarkan ya. Ada yang perdarahan jatuh, jangan sampai kita bingung ya. Lakukan tindakan sebisa mungkin. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Dan kami juga sedang membangun program ya, sistem bahwa nanti ke depan first aid responder ini akan kita registrasi semua. Jadi nomor bapak-bapak izin nanti akan kita registrasikan sebagai tim first aid responder. Seperti halnya di Amerika, di Jepang, di Korea Selatan, di Singapura itu sudah terjadi. Jadi selama ambulan itu meluncur ke TKP, Bapak nanti suatu saat akan dapat notifikasi kling di daerah tersebut. Tapi yang terdekat ya, ada kejadian serangan jantung. Tapi Bapak mau melakukan tindakan atau tidak terserah Bapak, dikembalikan lagi. Yang penting ada notifikasi, kembalikan lagi dari hati nuraninya ya. Halo, jangan serius begitu dong Pak ya, jadi saya ikut tegang. Hai, oke ya. Jadi notifikasi itu untuk apa? Selama ambulans itu mungkin lagi dalam perjalanan, Bapak Ibu kan manggil nih, Pak ini ada kejadian nih, oke, atau dari orang lain ya, meluncur ke situ. Nah, akan ada notifikasi, ada kejadian tabrakan beruntun misalkan di daerah Kuningan. Nah, Bapak akan kling, bantu gak ya? Nah, kalau mau bantu nggak, kalau lagi ngopi saya ya terserah Bapak. Ya, yang jelas akan ada seperti itu. Ya, paling tidak kalau ada kejadian tersebut, Bapak lebih sigap. Oh, gue mau melakukan tindakan deh. Bisa nih, saya udah belajar nih, gitu kan? Ya. Nah, selama ambulans itu datang, kita bisa melakukan tindakan dan begitu datang ambulans, Bapak tinggal serah terimakan ke petugas ambulansnya. Kemudian kita juga melakukan koordinasi di bidang krisis ya, tentunya ketika ada kejadian, ya Bapak bisa telepon ke 112 ya, melaporkan kejadian. Hasil pembelajaran harapannya adalah ya, Bapak Ibu bisa melakukan penanganan dasar kedaruratan ya, yang dasar saja tentang bagaimana penanganan kedaruratan jantung dan trauma atau perdarahan luka patah tulang seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan Bu di masyarakat seperti di Transjakarta ya. Di personil polisian, Polda Metro Jaya ya. Di kantor-kantor pemerintahan, di masyarakat ya, di Kelurahan Kemayoran ya, contohnya sekolah-sekolah juga. Karena SMP, SMA saja sudah bisa pegang handphone ya. Jadi bisa report ketika ada kejadian, bisa telepon 112 dan 119. Jadi kita latih guru-gurunya ini dari BPK Penabur ya. Sekolah-sekolah mintanya banyak. BPK Penabur, terus apa lagi Pak Bibi?
SMA terus binus. Oh, saya tidak hanya satu batch, boleh saya bilang. Beberapa kali batch boleh. Ya, di tempat-tempat ibadah ya. Nah, ini kegiatan pemberdayaan masyarakat. Seperti hari ini pimpinan Bapak Ibu menghadirkan Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama belajar ya. Oke, masuk materi. SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Pernah dengar istilah SPGDT? Belum? Belum ya? Oke. Baik. Bapak Ibu, ya karena kita ngomonginnya emergency jadi agak serem-serem dikit ya. Bapak Ibu, Bapak bisa lihat ini gambar apa nih kira-kira? Ayo interaktif. Serangan jantung ya kira-kira. Oke, ini memegangi dada sebelah kiri. Kemudian temennya ini ngapa ini? Telepon bantuan ya, mungkin 911 kalau di Amerika ya. Kemudian di sampingnya gambar apa ini? Kecelakaan. Suka tidak suka ya, cepat atau lambat, namanya kita sering di jalanan pasti akan menemukan kejadian seperti ini. Betul nggak? Ya, nggak bisa kita hindari ya. Persoalannya kita mau ngapain? Mau melakukan tindakan atau aduh saya sibuk nih, waktu udah jam sekian, mau berangkat kerja, kita tinggal ya. Apa kita mau nolongin? Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa ini adalah diantara penyakit infeksi, penyebab lain dari kriminalitas, kemudian bencana narkoba ya. Ini adalah penyebab kematian terbesar di dunia, tidak hanya di Indonesia. Percaya nggak? Pokoknya harus percaya. Serangan jantung itu hitungannya menit, nggak lama, bahkan detik. Ya, Bapak pernah dengar kan? Loh, si Pak ini kayaknya barusan semalam ngobrol sama saya. Pagi tadi, waduh, udah meninggal. Bener ya? Nah, itulah serangan jantung. Waktunya begitu cepat. Ya, begitu berhenti jantungnya, nah, udah selewat. Tindakannya apa nanti? Ya, seperti itu. Perdarahan juga sama. Ya, kalau kita ada kejadian perdarahan, terus kita nggak lakukan tindakan, hanya dilihatin saja, apalagi cuma di kamera, apalagi, hai guys, ada kecelakaan nih guys. Jangan gitu ya. Nah, gitu, itu namanya nyiksa. Ya, tapi itu terjadi. Makanya hati-hati ya, bapak-bapak yang mungkin berkendara ya, baik kendaraan roda 2 atau roda 4, tetap hati-hati. Ya, kadang-kadang kejadian ini akibat dari kelalaian kita sendiri. Ya, udah tahu ada pelang pintu kereta api, diserobot juga. Ya, salah siapa? Ya, salah pelangnya. Iya. Susah ya netizen ini. Iya. Jadi intinya kita harus hati-hati, Pak R ya. Harus hati-hati. Karena apa? Kadang kita hati-hati, Bu, diseruduklah dari belakang. Bener nggak? Ya. Ya, jadi tetap waspada ya. Apalagi kalau ngantuk, bisa nabrak terus ya. Ya, oke. Ini kita akan belajar bersama ya tentang ini. Ini sekilas dulu kita. Nah, SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Kalau menurut Permenkes RI nomor 19 tahun 2016 adalah suatu mekanisme pelayanan korban pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 19 dengan melibatkan masyarakat. Ini ada pembeda antara 119 dan 112. 112 itu adalah Jakarta Siaga. Ya, pilot projectnya ada di BPBD di daerah Ketapang, Jakarta Pusat. Nah, kalau telepon 112, Bapak butuh apa? Tinggal sebutkan nanti operator yang akan meluncurkan. Satu pintu jadi. Butuh polisi, pemadam. Ini penting, apalagi rekan-rekan dari keamanan nih. Ada kejadian nih, ini penjahat nih. 112, nanti dari 112 yang akan meluncurkan polisi. Kebakaran, telepon 112, nanti pemadam akan diluncurkan. Sebutkan saja. Jadi kalau kayak di Amerika 911, Pak. Butuh pawang binatang, tinggal telepon, nanti datang. Ya. Jadi gampang. Kalau dulu harus tahu nomor pemadam, harus tahu nomor ambulans, harus tahu nomor Satpol PP, Dinas Perhubungan. Waduh, banyak sekali. Begitu panik lupa, aduh yang mana ya nomornya kan? Kalau sekarang cukup satu aja, 112. Tapi kalau khusus ambulan 119. Nah, itu bedanya ya. 119 ada di kantor kita yang ada di Jakarta Pusat. 112. Lah, bagaimana kalau di daerah lain? Ada nggak Public Safety Center? Ada. Karena 119 ini adalah program dari kementerian yang seluruh Indonesia ada. Dan itu otomatis. Begitu Bapak posisi ada di Bandung, telepon 119 masuknya ke PSC Bandung. Ada di Medan, telepon 119 masuknya ke Medan. Dan mungkin dari Medan manggil ambulan ke Jakarta kan? Ya, keburu meninggal pasiennya. Ya, apalagi dari jauh gitu ya. Dari Bekasi pun otomatis. Bekasi nyambungnya ke PSC 119 Bekasi. Nggak mungkin dari Bekasi datang dari Jakarta. Karena terlalu jauh respon time-nya. Orang udah perdarahan, ya sampai Bekasi meninggal.
Ya, gitu ya. Jadi nomor 109 adalah nomor seluruh dari PSC ya, seluruh Indonesia. Bebas pulsa. Ya. Pak Her pura-pura, padahal udah sering manggil ya. Iya. Ya, bebas pulsa Pak. Nanti kita ada videonya ya. Itu nanti secara detail akan kita masuk materi. Sebagai pembuka, mohon izin dari pimpinan kami kebetulan tidak bisa hadir Bu. Jadi sedianya beliau datang ke sini, tapi diwakilkan oleh saya selaku penanggung jawab program. Nah, itu saja, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua dan kru seluruh Antv diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Anhari atas sambutannya. Betul kata Pak Anhari, keadaan darurat itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Betul. Jadi hari ini melalui technical clinic diharapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat menguasai dan memahami baik secara teori ataupun praktik secara kompetensi. Selamat siang. Ya. Suaranya lebih bertenaga sebelah kanan daripada sebelah kiri. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu karena waktunya udah berjalan, sekarang udah jam 11 siang ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya saya ada pantun nih, boleh? Jalan-jalan ke jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa beli gorengan. Terima kasih sudah menunggu untuk melanjutkan materi kegawat daruratan. Lagi boleh? Lagi katanya lagi terus-terusan. Pergi jauh ke negara Kenya. Menyeberangi negara Papua Nugini. Perkenalkan saya Maya. Saya akan menyampaikan materi siang ini. Nah, materi selanjutnya adalah tentang bantuan hidup dasar. Tadi di awal sudah dijelaskan sama Bapak Anhari ya. Bantuan hidup dasar berkaitan dengan kegawat daruratan. Nah, di materi awal tadi kegawat daruratan itu seperti apa sih? Tadi kan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kira-kira kegawatan seperti apa yang tadi di awal? Jantung, kemudian sakit hati. Waduh, kalau sakit hati sih bukan ininya ya. Mungkin Pak Mulyadi lebih berpengalaman. Pak Mulyadi ada 2. Bantuan hidup dasar. Jadi fokus pada kita ke definisinya dulu ya, dan tujuan. Bantuan hidup dasar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Ya, seperti tadi yang dibilang adalah ya jantung. Kalau kecelakaan mengancam nyawa. Kalau udah perdarahannya banyak, bahkan bisa sampai henti napas di jantung juga sangat mengancam. Tujuannya udah pasti untuk mengurangi tingkat angka kecacatan dan kematian. Kalau kita menangani dengan cepat, tepat, otomatis akan mengurangi ya. Kemudian mempertahankan dan mengembalikan fungsi oksigenasi organ-organ vital. Organ-organ vital ya, bukan Alat. itu nih. Apa aja organ vital kita? Jantung. Kemudian paru. Ginjal. Otak. Ya, yang paling utama adalah jantung, paru, otak. Kalau dari jantung udah berhenti, otomatis tadi kan dia mengaktifasikan nih aliran darah. Kalau dia henti jantung tadi ya, otomatis sisa aliran darah tidak akan dipompa ke seluruh tubuh, terhenti, mengakibatkan napas pun nggak bisa bernapas. Otak bisa mengalami kerusakan di neurologisnya. Jadi harapannya dengan kita melakukan bantuan hidup dasar ini memaksimalkan oksigen dan meminimalisir kerusakan neurologisnya. Jadi ada ibarat kata kesempatan harapan hidup si korban. Indikasinya di sini ada 2, kematian klinis dan kematian biologis. Dikatakan kematian klinis itu adalah henti napas dan henti jantung tadi. Jadi misalkan ketemu pasien tadi gawat darurat, misalkan tadi dengan serangan jantung, nyeri dada, yang kita lakukan adalah tindakan segeranya adalah pompa RJP, resusitasi jantung paru, segera. Jangan dibiarkan, karena udah tahu dia udah dengan megang dada kita udah curiga aja, ya sekarat. Udah megang dada kita curiga, langsung kita lakukan tindakan namanya RJP. Dan ada namanya kematian biologis di sini. Kematian biologis di sini ada 4 sampai 6 menit itu dikatakan kalau kita sampai lama misalkan nolong 4 sampai 6 menit itu dia udah mengalami, si korbannya mengalami, si otaknya mengalami kematian. Kalau kita lebih lama lagi nolongnya, lebih lambat, bahkan 8-10 menit itu udah irreversible. Itu udah sulit. Apalagi kalau misalkan nelpon udah tahu pingsan, kita nelponnya udah 30 menit kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Itu jadinya gimana?
Udah ada yang merah ya, itu udah pasang bendera kuning aja. Bendera kuning ya. Jadi tindakannya yang kita lakukan adalah pada kegawat darurat RJP. Nah di sini ada gambar, jangan salah persepsi ya dari gambarannya ya. Nah, gambarannya apa nih? Persepsinya masing-masing berbeda-beda. Yang pasti kalau dari judulnya mah tersedak ya. Tersedak merupakan suatu kegawat darurat juga. Kenapa disebut kegawat darurat juga? Iya betul sekali. Tiba-tiba lagi asik makan bakso nggak dikunyah langsung ngobrol lagi ya, langsung nyangkut sebulut-bulutnya, nahan di kerongkongan, ketutup semua jalan napasnya, otomatis kan udara nggak ada yang masuk, tertahan. Dari henti napas bisa mengakibatkan henti jantung dengan cepatnya. Nah tindakannya seperti gambar ini, cuman persepsinya jangan disalahkan ini ya. Ini yang belakang nolong orang yang tersedak. Nah, tanda gejala orang tersedak itu pertama udah pasti dia batuk. Maaf, belum iklan. Pertama itu dia batuk, pasti batuk ya, usaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Selanjutnya mulai sesak napas karena udah ketutup, mulai sulit bicara, bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Dan yang pasti itu dia pasti akan memegang lehernya sambil mendorong si benda asing itu supaya keluar. Selanjutnya, tadi wajahnya kemerahan karena ada sumbatan tersebut, mulai kebiruan, akhirnya lemas dan mulai pingsan, tidak sadarkan diri. Tindakannya mau diapain? Seperti yang gambar tadi, yang di depan. Itu ngapain tindakannya? Namanya Heimlich manuver, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Bapak Mas. Nggak ada hadiahnya soalnya ya, Pak Nari. Nah ini ada cuplikan video. Tadi iklannya. Nah lihat tersedak. Kira-kira dimakan lagi apa nggak tuh? Tersedak apa itu? Tersedak apa? Rambutan. Lagi tiktokan. Saudaranya yang di depan cuek aja. Itu lagi berjuang kehidupan itu. Beruntung tuh kawan. Nah jadi tindakan yang dilakukan ini Bapak Ibu. Pertama yang dilakukan adalah back blow, tepukan di punggung seperti ini gambarnya. Iya, di antara tulang belikat menggunakan tunit tangan kita. Lakukan hentakan, tujuannya supaya benda itu terdorong keluar. Kemudian dikombinasikan dengan menggunakan tadi Heimlich manuver, abdominal thrust. Jadi ditekan di bagian perutnya. Tekannya di mana? Bukan di perut, seluruh perut ya. Jadi cari titiknya. Titiknya di pusar, ulu hati nih, cari ulu hati, terus pusar tengah-tengahnya. Posisikan adalah ditekan menggunakan, nanti jempolnya masukkan ke dalam seperti ini. Tekannya menggunakan yang tajamnya. Tekan, tangan satunya menopang. Tekan, terus cungkilkan ke arah ke dalam, ke atas. Tekan, kerahkan ke atas. Nanti kita praktekkan bersama. Efeknya akan membuat mual. Nah, jadi kan dengan ada sisa udara mendorong, iya nanti supaya mendorong benda asing tersebut keluar. Itu. Kalau belum keluar lagi nanti kombinasi lagi menggunakan back blow lagi, hentakan. Begitu seterusnya, lakukan back blow, Heimlich ya, sampai benda asing tersebut keluar. Kalau nggak keluar, jatuh pingsan. Yang dilakukan adalah SOP-nya ke RJP. Ya jangan lupa cek nadi, takutnya dia udah nggak ada nadinya. Selanjutnya, kalau misalkan sendiri nggak ada siapa-siapa nih, ada kursi, bisa pakai kursi dorongnya. Misalnya lagi sendiri tersedak, lagi makan sendiri, lagi bener-bener pengen sendiri katanya ya. Carinya tapi kursinya yang sandarannya yang jangan yang tajam, yang ada lekukannya, ya, yang tumpul. Kalau yang tajam, wah amat makin nambah ya. Kemudian di sini ada tindakannya dengan chest thrust. Kalau chest thrust biasanya dilakukan untuk ibu hamil atau bapak hamil. Tahu ya bapak hamil ya? Iya, maksudnya yang obesitas ya. Karena kenapa? Lakukannya di dada, bukan di perut. Nggak masuk, nggak dapat. Bisa jadi. Kemudian kalau ada ibu hamil, janinnya kasihan. Bapak hamil, kasihan nggak janinnya? Enggak ya, karena nggak efektif udah pasti. Karena yang diletakkan nanti lemaknya yang bergoyang, kayak jelly gitu. Jadi sebaiknya di dadanya. Sama tekniknya, ditekan, kerahkan ke atas. Kalau untuk ibu hamil dan bapak-bapak yang obesitas ya, atau orang obesitas. Kalau pada bayi, dia sama back blow dengan syarat posisinya kepalanya lebih rendah daripada bokongnya. Menggunakan sama, tapi tepukannya beda kekuatannya sama orang dewasa. Kalau kekuatannya sama ya udah bisa lewat, nanti patah tulang bayinya.
Kemudian dia penekanannya, chest thrust-nya hanya menggunakan 2 jari di tengah dadanya. Ditarik garis bayang antara puting susunya, tarik garis bayang. Di bawah garis bayang itu 2 jari, tekan. Itu chest thrust, tapi tetap syaratnya kepalanya bayi ini harus lebih rendah daripada badannya. Karena harapannya supaya benda asing tersebut tetap bagian atas dan terdorong ke luar. Lakukan terus-menerus, back blow 5 kali, chest thrust 5 kali, begitu seterusnya sampai benda asing tersebut keluar. Kalaupun tidak keluar, masih ada, kita cek kembali, takutnya dia mulai lemas, tidak sadarkan diri, nadinya nggak ada, langsung ke SOP-nya RJP. Nanti kita lanjut ke RJP. Nah, ini tentang penanganan pada pasien yang mengalami tersedak atau sumbatan jalan napas bagian atas yang total. Dari sini ada yang perlu diskusikan? Lanjut? Nah ini nih, ada cuplikan lagi. Udah diajarin di Ragunan kemana nih? Ini secara naluri ya, seorang hewan aja bisa melakukan pertolongan pada anaknya. Terus ini, choking sama. Terus dilakukan Heimlich manuver keluar. Lanjut kita ya ke RJP, resusitasi jantung paru. RJP ini pengertiannya merupakan serangkaian tindakan memberikan napas buatan. Kalau sekarang menggunakan BVM ya. Kalau dulu masih mode to mode, terus kemudian pandemi kita dilarang pakai mode to mode, resiko. Kemudian ditambah dengan pijatan jantung luar seperti ini gambarnya, yang untuk dilakukan pada pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung. Nanti kita praktekkan ini. Nah, tahapan yang perlu diperhatikan saat kita melakukan RJP. Misalnya, salah satu kasus kita ketemu, misalkan di area sini, jatuh pingsan. Kita harus bedakan pingsan dan henti jantung. Pingsan, kira-kira gimana menurut teman-teman, Bapak Ibu semua? Tahunya dia pingsan sama jantungnya nggak ada, tidak ada nadi. Cek nadinya, betul sekali. Kita cek nadinya, pastikan pingsan. Tapi kalau misalkan pingsan nadinya ada, terus langsung dikasih minum teh, langsung jus bahkan. Pastikan dulu pasiennya harus sadar penuh dulu ya, baru boleh dikasih minum. Boleh setelah sadar penuh baru boleh diajak makan ya. Kalau masih belum sadar penuh jangan dipaksa, takutnya nanti bisa tersedak, malah akan menambahkan masalah lagi dan mengakibatkan malah jadinya beneran dia mengalami henti napas, henti jantung. Nah, misal kasusnya kita ketemu di sini, misal ya amit-amit ya, ketemu ada yang tidak sadarkan diri. Yang kita lakukan pertama kali adalah ngapain? Telepon. Menyaksikan misalnya pertama kali ketemu, dia langsung lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Apa yang dilakukan? Lari. Cek nadi. Ini tahapannya udah ada contekannya di depan. Iya, 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri kita ngapain? Ya, kita aman ya. Iya, kita aman. Aman diri paling tidak kita menggunakan pelindung diri, alat pelindung diri seperti handscoon, sarung tangan. Kalau nggak ada sarung tangan kita bisa menggunakan plastik. Sebenarnya nggak ada kalau misalkan dia di awal bener-bener nggak ada riwayat, misalkan dia nggak ada riwayat kayak penyakit menular lainnya ya, nggak ada teori atau tinjauan pustaka saat ini yang saya tahu. Kalau kita misalkan nggak sempat menggunakan handscoon ataupun sarung tangan, masih aman. Selanjutnya kalau kita udah menggunakan aman diri, kita aman lingkungan. Misal lagi ngobrol, tadi di meja tiba-tiba jatuh pingsan, kita apa kan? Udah aman belum lingkungannya? Steril area, pinggirin mejanya. Kan kita harus sambil udah curiga, harus lakukan tindakan ya. Kita pinggirin mejanya atau pasiennya kita pindahkan, langsung pindahkan ke aman pasiennya, ditempatkan di tempat yang datar dan keras. Misal tadi masih sempat pingsan tapi dia udah telungkupnya di meja, kita pindahkan ke lantai. Usahakan lantainya pun di tempat yang datar dan keras. Pastikan jangan pindah, pastikan juga di lantainya jangan sampai ada kayak kerikil atau pasir. Takutnya pas kita lakukan tindakan pijatan, benar-benar kalau dia mengalami henti napas jantung kan takut pijatan. Iya, takutnya lecet ya. Apalagi kekuatan yang nekannya lumayan, menambahkan lagi. Kemudian di sini ada cek kesadaran. Setelah kita 3A, cek kesadaran. Cek kesadaran kita gimana caranya? Panggil namanya. Panggil namanya. Sambil kita tepuk pipi, langsung blok-blok gitu. Jangan, nanti kalau pas dilihat apalagi nang video, oh itu apa digini-giniin. Jadi sebaiknya tepuknya di bahu. Di bahu ya, baiknya di bahu, jangan di dada juga ya. Tepuknya di bahu. Panggil kalau tahu namanya sambil panggil-panggil namanya dan tepuk di bahu. Kalau tidak respon, ya sambil tepuk di bahu, baru kita minta bantuan tadi telepon ambulan 112 atau 119. Tapi yang nelpon, kita panggil teman kita juga nih.
Pak, Bu tolong telepon 6 bulan. Nah, yang meminta tolong ini lanjut melakukan pertolongan. Kemudian baru kita cek nadi sambil scan breathing. Cek nadinya di mana? Di nadi mana? Nadi ada banyak loh tempatnya. Ada di tangan, ada di leher, ada di mana lagi? Di film sih cuma 2 ini. Iya, di film-film ya. Tapi sebaiknya yang di leher. Kalau ini masih terjauh, nggak berasa. Di leher, lehernya sebelah kanan apa kiri? Kanan kiri. Namanya nadi apa? Nadi leher ini? Nadi karotis, bukan erotis ya Pak ya? Karotis. Jadi tarik kalau laki-laki dari jakun, bisa menggunakan 2 jari atau 3 jari. Jadi geser sedikit ke kanan atau ke kiri. Rasakan nadinya. Kita ngeceknya hanya 5-10 detik loh. Kalau bisa kurang dari 10 detik, harus sudah ini teraba atau enggak. Kalau misalkan kita ragu, kan kalau misalkan enggak ahlinya kan pasti akan ragu. Itu gimana? Gimana kok? Ada nggak ya nadinya? Tapi kayaknya ada deh, lemas deh. Ada nggak ya? Bakal lama nggak kayak gitu? Jadi bisa lebih dari 10 detik. Jadi sebaiknya gimana kalau ragu? Ya udah aja. Cek nafas. Cek nafas. Sebaiknya kalau ragu kita anggap aja nggak ada nadi. Kalau lemah nggak teraba. Oh nanti kalau kita lakukan, kalau nggak ada nadi kan kita lanjut tahap selanjutnya, kita lakukan pijatan kompresi. Nanti ada tekanan pasti dia. Kayak gitu responnya si korban. Dan ingat saat kita cek nadi itu sambil scan breathing. Jadi scan breathing itu kita lihat aja dadanya terangkat atau enggak. Karena kita hanya membutuhkan waktu 5-10 detik, kurang dari 10 detik kita ngeceknya. Jadi nggak boleh lama-lama. Setelah kita cek nadinya ternyata tidak teraba. Lanjut kita lakukan namanya di sini adalah langkahnya kompresi pijatan jantung. Ditekan 30/2 selama 2 menit atau 5 siklus. 30 kompresi, 2 ventilasi tiupan tadi menggunakan BVM, itu baru 1 siklus. Kita lakukannya 5 siklus atau selama 2 menit. Kompresi. Nah, supaya kompresinya efektif ini, RJP-nya bagus, kita apakan? Tekan-tekan aja. Ada tempatnya yang benar. Pastikan dicium. Itu napas buatan, beda ya. Kita lakukan penekanan itu kedalamannya 5 cm. Jadi sesuai 5 cm kedalamannya. Jadi sesuai dari dinding dada sepertiga dinding dada anterior si korban. Tekan 5 cm. Selanjutnya kecepatannya 100-120 kali per menit dengan tempo beatnya seperti ini. Mirip kayak heart rate-nya nadinya, ya. Jadi kecepatan jantung 100-120 kali per menit. Nanti kita praktekkan lebih mudahnya. Kemudian selanjutnya setelah kita pompa, pastikan saat kita tekan, jangan langsung tekan, tapi tunggu dadanya ngangkat dulu baru tekan. Dengan tadi beat kecepatannya tadi 100-120 kali. Selanjutnya pas kita mau berikan ventilasi ya, napas buatan, kalau mouth to mouth, mulut ke mulut itu kan kita nggak bisa lakukan. Kalau keluarga sendiri masih boleh, tapi kalau orang lain sebaiknya ya mau dia, lagi beda katanya. Sebaiknya jangan, untuk menghindari mencegah terjadi penularan penyakit ya. Nah jadi kalau mulut ke mulut, misalkan kita keluarga, kalau dewasa mudah kan memberikannya saat kita ambil napas, buang, itu karena sama volumenya kita 500 ml, sama volumenya dewasa. Tapi kalau misalkan anak kan berbeda lagi, takutnya bisa kelebihan, apalagi bayi nanti takutnya parunya bisa pecah. Kalau bayi itu jadi cuman mulut kita ini udara di rongga mulut, itu kalau bayi. Kalau anak jangan sampai napas juga, kalau anak seperti itu. Kalau bayi cuman udara di rongga mulut. Agak susah ya kalau nggak berpengalaman lain, lebih enak menggunakan BVM. Nah kalaupun BVM kita berikan napasnya tadi, hindari tadi napas berlebih. Kalau BVM kan ada tempatnya nanti kita praktekkan, itu nggak boleh pompa semua, paling sepertiganya aja. Karena dalam satu bagnya itu volumenya 1400 sampai 1500, sedangkan volume di kita normalnya 500 sampai 600. Selanjutnya saat kita berikan dari kompresi kemudian napas 2 kali, jangan lama-lama, minimal interupsi, jeda. Jadi jangan lama-lama, habis kita pompa 30, beri napas, lanjut lagi kan siklus kedua, jangan lama-lama jedanya, maksimal jedanya 10 detik. Atau mau pertukaran orang nih, udah lelah, jangan lama-lama, maksimal 10 detik waktunya, supaya tadi efektif RJP-nya. Kita lakukan 30/2. Kompresinya, nah letaknya di mana? Di dadanya. Kompresinya, dadanya. Jadi dada katanya. Kalau laki-laki lebih mudah ya. Tarik garis puting susu. Tengah dada kan ada tulang dada nih. Tengahnya, titik sumbunya. Tengahnya menggunakan tumit tangan kita. Dengan syarat nanti lengan kita ini harus lurus. Sudutnya 90 derajat. Nanti lebih mudah pas skill. Nanti diperagakan. Kemudian kalau perempuan berbeda, kalau semakin tambah usia kan berbeda titiknya. Kalau tadi kan antara puting susu ya. Terus gimana itu letaknya? Katanya kan lebih mudah tarik garis puting susu.
Kalau perempuan gimana? Apalagi kita nolongnya yang lansia. Gimana? Udah beda tempatnya kan? Gak paham katanya masih kecil. Jadi letaknya tadi kan tulang dada nih, dari yang melakukan sini sampai ulu hati itu tulang dada kita panjang sampai kan tajuk tulang pedangnya ya. Tarik aja di tengah-tengahnya. Jadi misalnya ini tengah, di tengah-tengahnya. Atau 2 jari di atas ulu hati. Terus katanya 2 jari di atas ulu hati. Nih, jari kita beda-beda. Ada yang lebar, ada yang kecil. Gimana coba? Tapi menurut AHA itu setengah bawah sternum. Jadi kan areanya apa ya? Setengah bawah sternum. Kalau 2 jari di antara kita udah termasuk setengah bawah sternum. Sternum itu tulang dadanya. Jadi udah termasuk. Itu letaknya. Maaf jadi kebek. Kemudian setelah kita lakukan kompresi tadi kan 30/2, 30. Terus dia mau memberikan ventilasi dua kali ini, napas buatan 2 kali. Ini kita buka jalan napasnya dulu dengan cara didongakkan. Ya, didongakkan. Baru kita berikan pernapasannya 2 kali menggunakan tadi namanya BPM. Itu baru 30/2 baru 1 siklus. Lanjut lagi siklus kedua sampai tadi 5 siklus atau 2 menit. Nah, untuk anak-anak sama tahapannya, sama bayi sama tahapannya. Membedakan adalah tempat cek kesadarannya. Pada anak sebenarnya sama di pundak. Kalau bayi beda, cek kesadarannya di telapak kaki. Kita ngeceknya di tepoknya di telapak kaki bayi. Kemudian cek nadinya. Yang membedakan kalau anak sama di karotis, nadi di leher. Kalau bayi di brachialis atau di femoralis yang paha, selangkangan. Nah, selanjutnya yang membedakan lagi adalah ini, kedalamannya. Kedalamannya kalau anak sama 5 cm, tapi perhatikan sepertiga diameter dinding dadanya si anak. Kalau bayi dia kedalamannya 4 cm. Dan kalau anak dan bayi bisa dilakukan dengan 2 penolong. Kalau 1 penolong tetap sama 30/2. Kalau 2 penolong 15/2. Jadi cuma 15 kompresi ditekan terus 2 tiupan, 2 ventilasi. Dan pemijatannya pada anak pakai 1 tangan. Dikatakan anak pakai 1 tangan usia berapa sih? Karena beda-beda ya. Kira-kira berapa? 7 sampai. Iya, kalau bisa, kalau 8 tahun ke atas bisa kita pakai 2 tangan. Kan beda lagi nih, tergantung pertumbuhan anak. Sekarang ada yang udah, iya betul sekali. Jadi kalau dia 8 tahun ke bawah itu bisa menggunakan 1 tangan. Tapi kalau bayi di usia yang berapa? Bayi itu dikatakan di bawah 28 hari ya. Jadi menggunakan 2 jari. Tadi yang letaknya tarik garis bayang putih dulu, nanti di bawah garis bayang itu 2 jarinya ditekannya. Itu yang membedakan. Nah, ini tadi saya maksud RJP berkualitas ya, yang efektif. Tadi sudah saya sebutkan. Kedalamannya 5 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kembang dada sempurna, jadi pas ditekan angkat dulu baru tekan. Selanjutnya ventilasi tidak berlebih dan minimal interupsi tadi maksimal 10 detik. Jangan lama-lama jedanya. Nah, di sini tadi kita misalkan ketemu pasien tadi kita udah RJP, udah 5 siklus. Yang kita lakukan selanjutnya apa? Udah 5 siklus 1-2 menit. Kita selanjutnya cek nadi lagi. Cek nadi kurang dari 10 detik sambil scan breathing. Lihat, kalau pas kita cek nadinya tidak teraba, ya kita RJP lagi. Tapi pas kita cek nadinya teraba, ya, yang kita lakukan adalah cek pernapasannya. Lihat gerak dadanya. Normalnya pernapasan dewasa itu 12 sampai 20 kali per menit. Boleh kita hitung. Saat dia tarik napas, hembuskan selama 1 menit dapatnya berapa. Kalau misalkan kurang dari 12 atau udah kelihatan lambat napasnya, itu kita bisa bantu dengan bantuan napas. Tadi pakai BPM. Dengan pakai BPM itu dengan pakai BPM itu nanti ada hitungannya. Jadi pemberian BPM itu nanti 10 sampai 12 kali per menit. 10 sampai 12 kali per menit. Nah, nanti kalau misalkan kita pakai yang 10, jadi setiap 6 detik itu dipompa. Jadi kita ekstra dulu sekali, kasih tiupan, kemudian hitungan ke-6 pompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya pompa. Sampai 2 menit. Kita beri napas buatannya. Jadi kalau sampai 2 menit berarti kurang lebih 20 kali ya. 20 kali per menit. Nah, selanjutnya setelah 2 menit kita balik lagi cek nadi sambil scan breathing. Takutnya saat kita berikan napas bantuan bisa lagi kolaps. Nadinya nggak ada. Jadi sebaiknya kita cek nadi lagi sambil scan breathing. Nadi teraba, napasnya pas kita kecek udah 12, udah mulai ada kuat. Baru kita kasih posisi namanya ini miring mantap. Tujuannya diposisikan miring mantap, ada yang tahu? Buat apa? Biar nyaman, tidur, nyenyak.
termasuk udaranya ya, sirkulasi udara biar nyaman ya. Kemudian mencegah dia aspirasi atau tersedak. Di sini dia miring dan menopang di rahangnya, pipinya. Itu tujuannya saat dia tidur kan, pada pasien yang tadi dia mengalami henti napas henti jantung, itu pasti akan mengalami namanya regurgitasi. Jadi ada efek atau refleks mual muntah sendiri akhirnya. Kalau kita nggak tahu, kita posisi yang gini, misalkan terlentang aja, tiba-tiba dia muntah, kehirup lagi masuk saluran pernapasan yang tadinya harusnya selamat, jadinya I ya, ini lah nggak jadi tertolong. Jadi sebaiknya kita miring mantap. Dengan posisi seperti ini, ada dua, nanti caranya pun kita pas lagi skill berbeda. Kalau ini nggak mengunci, ini bisa balik sendiri korbannya kalau masih sudah sadar. Jadi tangan yang terdekat dari penolong boleh di sisi kiri atau kanan ya. Terdekat dari penolong, ini tangan korban, ini ditekuk ke sini, ke atas, atau diselipin di bawah bokong pasien di sini. Tangan yang terjauh seperti ini, ditekuk, ditaruh di pipinya, di rahangnya. Kemudian kakinya pun ditekuk, kemudian baru dimiringkan ke arah penolong. Miringnya seperti ini posisinya, ini miring mata. Kalau kita pakai cara yang tadi tangannya diselipin di bawah bokong, ini nanti kakinya yang ini dikunci di sini nih. Ini sama nanti menopang. Nah, bedanya kalau pada ibu hamil, ini kan kalau tadi pada dewasa anak boleh miring mana aja ya, kanan atau kiri. Kalau pada ibu hamil, apalagi usia kehamilannya di atas 20 minggu, sebaiknya miringnya ke kiri. Karena kenapa? Kenapa kalau kiri? Posisi janin yang membesar, menutupin ada namanya di sebelah kanan itu vena cava inferior superior. Jadi kalau makanya kenapa pada usia kehamilan besar beberapa ibu hamil udah mulai napasnya susah. Dan lebih nyaman kalau lagi tiduran atau duduk, tiduran apalagi ya, miringnya ke kiri. Karena kalau misalkan ke kanan agak berat, posisinya agak terhimpit karena tadi pernapasan. Bahkan yang mulai kakinya mulai bengkak. Nah itu karena terhimpit janin tadi. Kalau kita ngasih bantuan RJP pada ibu hamil yang usianya di atas 20 minggu, sebaiknya kita RJP-nya harus dimiringkan ibu hamilnya. Karena kalau kita biarkan terlentang, tadi kan janinnya bisa menghimpit saluran sirkulasi tadi nih, yang ke jantung. Tadi kan vena itu sama arterinya tertutup sama si janin. Jadi harapannya harus dimiringkan. Tapi kalau dimiringkan agak susah. Boleh diterlentangkan, tapi penolongnya harus nambah lagi. Kalau tadi kan bisa berdua, ini harus bertiga. Jadi janinnya itu dikumpulin ke arah kiri. Jadi kayak kalau apa sih di bidan-bidan kan dipijat, didorong. Jadi supaya yang sebelah kanannya kosong. Ada tekniknya sendiri. Berbeda sama dewasa pada umumnya, seperti itu. Dan saya harapkan semoga dengan waktu 1 jam lebih dikit ini ya dari saya ya. Tadi kan udah dari depan hari. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.